Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Ini adalah part kedua. Kita akan bahas ya penilaian harian redox dan elektrokimia ya dek. Kimia kelas 12 semester 1. Kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Dan jangan lupa untuk bagian esai adik bisa lihat di YouTube kakak yang satunya ya, yaitu yang Les Matkim. Ya, silakan ya, jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 11, sel elektrolisis yang menghasilkan endapan logam ditunjukkan oleh gambar. Oke, yang namanya endapan logam itu hanya terjadi pada katoda ya. Pada anoda itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita lihat ya. Kita lihat di sini ada lambang seperti ini ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kalau yang pendek itu adalah sebagai katoda ya, Dek ya. Nah, maka nanti sini katoda, ini lebih pendek, ini pendek katoda, yang lebih panjang itu anoda. Pada elektrolisis nanti berlaku kenap. Katoda negatif, anoda positif. Ya, jadi ini yang lebih pendek ini berkutub negatif, ini positif. Paham ya, Dek ya? Nah, karena yang ditanya adalah endapan, maka kita fokus yang di kutub negatif atau katoda. Saya ambil contoh untuk yang nomor 1 ya, atau gambar elektrolisis yang pertama. Ya, di elektrolisis itu adalah larutan KCl. KCl terion menjadi K+ dan Cl-. Nanti yang lari ke katode atau yang ke kutub negatif itu adalah ion yang positif. Maka nanti yang ke katode adalah K+. Tapi perhatikan, jika yang masuk adalah golongan 1A dan berupa larutan, maka yang di katode yang bereaksi adalah air. 2H2O plus 2E menghasilkan 2OH- dan H2. Jadi tidak menghasilkan endapan, justru menghasilkan gas. Untuk anodanya tidak kita perhatikan ya. Jadi endapan itu hanya ada di katoda. Kita lihat ya untuk gambar elektrolisis yang kedua, yaitu CuNO32. Nah, terion jadi apa, Dek? Cu2+ dan 2NO3-. Nanti yang ke katoda itu adalah Cu2+. Karena Cu2+ adalah logam bukan golongan 1A dan 2A, maka nanti yang ke katoda adalah logam Cu2+-nya, ionnya. Nanti mengalami reduksi, maka menghasilkan Cu yang fasenya solid. Nanti di sini ada 2 elektron. Jadi pada gambar kedua itu benar ya, dia menghasilkan endapan, endapannya adalah endapan logam Cu. Selanjutnya untuk yang gambar ketiga, yang di elektrolisis itu adalah larutan NaBr. Terion menjadi Na+ dan Br-. Nanti yang ke katoda itu adalah ion Na+, berasal dari golongan 1A. Maka reaksinya adalah 2H2O gitu guys. Menghasilkan 2OH- dan H2. Jadi di sini menghasilkan gas. Selanjutnya kita akan lihat untuk gambar yang keempat. Di sini ada NiSO4. Terion menjadi Ni2+ dan SO4 2-. Nanti yang ke katoda itu adalah Ni2+. Bukan golongan 1 dan 2A, maka yang bereaksi Ni2+-nya. Ni2+ menjadi Ni, di sini fasenya solid, nanti menangkap 2 elektron, jadi menghasilkan endapan nitro gitu ya. Ya, kalian pelajari lagi ya tentang teori reaksi elektrolisis. Jawabannya itu adalah 2 dan 4. Nomor 12. Pada elektrolisis leburan Al2O3, saya buat di sini ya, Al2O3 leburan, maka nanti membentuk 2Al3+, ini ionisasinya ya, 3O2-. Menghasilkan 0,216 gram endapan aluminium. Ya, oke. Massa aluminium yang mengendap itu adalah 0,216 gram. Pertanyaannya, muatan listrik yang digunakan, mintanya kolom, ditanya adalah Ki. Gitu ya guys. Nah, kita masuk rumusnya apa sih? Dari massa. Massa itu rumusnya adalah E kali I kali T dibagi dengan 96.500. Nah, di sini I kali T ini yang disebut dengan kolom. Maka nanti M sama saja dengan E kali Q
dibagi dengan 96.500. Nah, ini kalikan silang ke sana ya. Maka nanti 0,216 dikali dengan 96.500, rumusnya E adalah AR bagi biloks. AR-nya siapa? Aluminium. Aluminium itu atom relatifnya 27, biloksnya aluminium itu adalah 3. Dikalikan Q. Nah, Q-nya yang nggak ngerti ya. Maka nanti Q sama dengan, saya akan gunakan kalkulator di sini. 0,216 dikali dengan 96.500, hasilnya saya bagi dengan 9 ya. Ini kan 27 bagi 3 tuh 9. Oke ya, jawabannya itu adalah 2316 kolom. Oke, jawabannya itu adalah poin A, pasti kalian bisa. Lanjut kita masuk ke soal nomor 13. Pada elektrolisis NaCl menggunakan elektroda grafit, diperoleh gas klorin sebanyak 5,6 liter dalam keadaan STP. Oke ya, saya akan tulis di sini volume gas Cl2 yang dihasilkan 5,6 liter dalam keadaan STP. Jika arus yang sama, ternyata pada I yang sama di elektrolisis MgCl2. Pertanyaannya, tentukan endapan magnesium yang berada di katoda. Ditanya masanya magnesium. Oke ya dek, ternyata pada kuat arus listrik yang sama di elektrolisis 2 sel, maka kita bisa menggunakan hukum Faraday 2. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah mobo ya. Mol 1 kali bilok 1 sama dengan mol 2 dikali biloks 2. Anggap sini punyanya Cl2, berarti yang di sini punyanya magnesium. Apa rumusnya mol dalam keadaan STP? Rumusnya adalah V dibagi dengan 22,4. Biloksnya Cl2 berapa? Kayak gini aja ya, Cl itu min 1. Min 1 kalikan 2 itu min 2. Maka nanti dia melepas 2 elektron. Nah, min sama plus sudah nggak ikut ya, maka biloksnya nanti masukkan 2. Nah, molnya magnesium, karena yang ditanya massa, maka pakai rumus gram dibagi dengan AR-nya magnesium 24, ini ya. Berapakah biloksnya magnesium? Magnesium itu biloksnya adalah 2. Dari mana mbak? Dari sini boleh nih. MgCl2 terion menjadi apa? Mg2 plus dan 2Cl min. Golongan 2, maka biloksnya 2 gitu ya. 2 nya kita coret. 5,6 dibagi dengan 22,4 itu adalah 0,25 ya. 0,25 saya kali dengan 24. Maka nanti masanya ketemu 0,25 dikalikan 24 ya 6 ya dek. Jawabannya itu adalah 6 gram. C. Lanjut nomor 14. Zat elektrolit Y ini ya, di elektrolisis menggunakan elektroda X dan W. Nah, kita lihat ini lebih panjang, ini lebih pendek. Yang pendek tuh negatif ya, yang panjang itu positif. Ya, jangan lupa dalam elektrolisis nanti berlaku kenap, katoda negatif, anoda positif. Maka nanti X itu adalah kutub negatif, maka X ini adalah katoda. Sedangkan W-nya kutub positif, maka W-nya itu adalah anoda. Begitu ya. Pertanyaannya, setelah proses elektrolisis selesai di elektroda W, maka di anoda ya, ternyata pada anoda dihasilkan gas oksigen, menghasilkan gas oksigen. Kalau menghasilkan gas menghasilkan pada anoda itu menghasilkan gas oksigen, maka dari itu kemungkinan yang masuk ke anoda itu adalah asam oksi. Tapi dengan catatan elektrodanya itu harus inert. Siapa yang inert? Yang inert bisa platina, PtAuC ya, bisa emas, bisa karbon. Selanjutnya kita lihat ya, pada sisi mana nih? Elektroda X. Elektroda X itu adalah katode. Pada sisi katoda terbentuk logam timah. Oh ya, berarti menghasilkan timah ya. Maka timahnya tuh mengendap, itu artinya timah itu adalah Sn dalam bentuk fase solid ya.
Pertanyaannya, berikanlah informasi tersebut. Nah, dengan kata lain di sini, ya kita dapat menyimpulkan anodanya itu harus inert ya. Jadi W ini harus inert. W itu harus PT, AU atau C. Jadi W-nya itu harus PT, kalau nggak AU, kalau nggak C. Ini inert, betul. Ini inert. Ini inert. Ini tidak. Ini inert. Nah, kita eliminasi ya untuk D-nya ya. Selanjutnya, larutannya di elektrolisis, ini timah semua ya. Betul. Untuk menghasilkan gas oksigen yang masuk ke anoda itu asam oksi kemungkinannya. Asam oksi sih apa? Asam yang ada oksigennya ya, sisa asam oksi contohnya SO4 itu asam oksi. NO2- atau NO3- inilah asam oksi. Nah, ini bukan asam oksi, salah. Ini juga bukan asam oksi, salah ya Dek ya. Nah, asam oksinya juga dalam keadaan fase larutan. Oke, ya maka jawaban yang lebih tepat ya, atau yang paling tepat itu adalah poin E. Ini adalah asam oksi, di sini adalah timah, fasenya adalah larutan. Elektrolisis larutan LSO4 dilakukan menggunakan elektroda emas ya, berarti elektrodanya adalah inert. L bukan logam aktif, artinya tuh L bukan golongan 1, 2A atau aluminium atau mangan ya. Maka nanti L itu mengendap di katoda. Jika pada katoda dihasilkan 0,28 gram L, diketahui masanya L adalah 0,28 gram dan larutan hasil elektrolisis dinetralkan ya. Nah, larutannya dinetralkan ya. Dinetralkan dengan KOH 100 mili 0,1 M. Pertanyaannya, tentukan atom relatifnya L. Oke adik, jika ada hasil elektrolisis dinetralkan, adik bisa menggunakan rumus cepat menggunakan hukum Faraday 2 ya. Maka kita gunakan rumus mol 1 dikalikan bilox 1 sama dengan mol 2 dikalikan bilox 2. Berarti yang berhubungan siapa? Di sini ada logam L ya, sama yang menetralkan itu adalah KOH. Maka saya gapit poinnya L. Nah, di sini yang menetralkan adalah OH-. Oke ya, yuk rumusnya mol, karena diketahui massa, maka nanti rumusnya gram dibagi dengan AR-nya. Nah, biloxnya L berapa? Dari LSO4 ya. Di sini ada LSO4, SO4 itu biloxnya min 2, maka L-nya adalah plus 2. Kita masukkan biloxnya 2. Apa rumusnya mol? Kalau udah M sama V, rumusnya ya M kalikan V ya. Maka 0,1 saya kali dengan volumenya kita buat liter, 0,1. Biloxnya OH- berapa? OH- itu biloxnya adalah 1 ya, begitu. 0,1 kalikan 0,1 itu adalah 0,01 dikali dengan AR ya. AR-nya itu kalikan silang ke sana. Lalu 0,28 saya kali dengan 2 itu adalah 0,56. Maka nanti ketemulah nilainya AR 0,56 saya bagi dengan 0,01 ya. Jawabannya adalah 56. Jawabannya adalah B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 16. Jika pada elektroda negatif terdapat NO dan ion NO3-, ini soal sel volta ya Dek, ini adalah sel volta. Maka nanti pada sel volta berlaku kepan, katoda positif, anoda negatif. Nah, ini pada elektroda negatif ya, maka nanti reaksinya di anoda. Maka reaksi di anoda terdapat NO dan NO3-. Maka reaksinya mana Dek? Ini reaksinya. Ini ya. Ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini artinya NO-nya anoda itu adalah positif 0,96 volt. Yang ditanya, maka elektroda positif yang tepat adalah elektroda positifnya nih. Kita mencari NO-nya katode. Maka NO-nya katode itu yang tepat mana? Nah, untuk menghasilkan sel volta yang memiliki SL positif, artinya itu agar spontan ya Dek. Nah, rumusnya SL itu adalah
E-rate dikurangi dengan E-ox. E0-nya reduksi dikurangi dengan E0-nya oksidasi, atau E0-nya katoda dikurangi dengan E0-nya anoda. Nah, tadi kan sudah diketahui E0-nya anoda itu adalah 0,96 volt. Berarti agar menghasilkan sel volta yang bersifat spontan atau yang SL-nya positif, maka kita cari E0 katoda yang E0-nya lebih besar dari plus 0,96, lebih besar dari ini. Mana deh? Ini kan salah. Ini juga salah, maka yang paling tepat itu adalah AU. Jadi pada katoda kita bisa memakai logam AU. AU itu kan 1,42. Nah, nanti kan SL-nya nilainya positif. Kalau positif itu artinya spontan, ya. Paham ya, Dek? Ya, maka katoda yang kita pakai bisa menggunakan emas. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 17. Elektrolisis leburan barium klorida, ada BaCl2. Leburan ya, fasenya liquid, menghasilkan Ba2+ dan 2Cl-. Dengan elektroda karbon menggunakan muatan listrik sebesar 0,03 Faraday. F-nya itu adalah 0,03 Faraday. Jika diukur pada saat 1 liter ada gas lain ya, ternyata ada gas N2. Pada suhu dan tekanan yang sama ada gas lain, ini volumenya 1 liter, masanya itu adalah 1,4 gram. Pertanyaannya, volume gas klorin yang dihasilkan, berapakah sih volumenya gas Cl2 yang dihasilkan? Ya, jika pada suhu dan tekanan yang sama ada 2 gas, ini soal stoikiometri juga ya, maka nanti berlaku rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Anggaplah ini punyanya gas N2, berarti sini punyanya gas Cl2. N di sini adalah mol, maka nanti rumusnya mol adalah gram dibagi dengan mR-nya N2. 1,4 saya bagi dengan ini ya, 14 kalikan 2 itu 28. Volumenya itu adalah 1. Lalu molnya Cl2 didapat dari mana, Mbak? Didapat dari hukum Faraday 1. Apa rumusnya? Rumusnya mol itu adalah I kalikan T dibagi dengan 96500 dikali dengan Bilox. I kali T dibagi 96500 ini sama saja dengan Faraday. Maka nanti rumusnya mol sama dengan Faraday dibagi dengan Bilox. Ketemulah nanti molnya Cl2, Faradaynya kan sudah ada tuh 0,03. Biloxnya Cl berapa? Biloxnya Cl itu adalah 2 ya. Biloxnya Cl2 itu adalah 2 ya. Cl itu biloxnya -1, -1 kalikan 2, maka biloxnya 2. Oke, kita masukkan ya, 0,03 dibagi 2 atau saya buat langsung aja 0,015 ya. Saya masukkan di sini 0,015. V2-nya bisa kita cari atau volumenya Cl2. Oke, ini kita kalikan silang ke sana ya. 1,4 per 28 dikalikan V2, ini kalikan sana sama dengan 0,015. Maka nanti V2 sama dengan 0,015. Saya kali dengan 28, saya bagi dengan ini ke bawah sini ya, disilang ya. 14 kali 10 pangkat min 1. 28 dibagi dengan 14 itu adalah 2. 0,015 saya kali dengan 2 itu kan 0,03 ya. Selanjutnya 0,03 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 0,3. 0,3 apa? Satuannya liter, begitu guys. Nah, tapi diminta adalah mili. Maka nanti 0,3 saya kali dengan 1000. Jawabannya 300 mili. Oke ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Next, kita masuk ke soal nomor 18. Pada reaksi penyepuhan sendok besi dengan logam perak diperlukan arus listrik. Ternyata arus listriknya tuh 0,03 Faraday. Massa logam perak yang melapisi sendok besi, ditanya masanya perak atau masanya Ag. Nah, kita bisa menggunakan hukum Faraday 1 ya. Apa rumusnya?
M itu rumusnya adalah E dikali I dikali T dibagi dengan 96.500. Jangan lupa, I kali T dibagi 96.500 ini sama saja dengan Faraday. Maka nanti rumusnya M itu boleh E kalikan F. E-nya apa itu? Rumusnya E itu adalah atom relatif dibagi pilox. AR-nya siapa? AR-nya Ag. Kan ditanya tuh masanya Ag, berarti kan AR-nya Ag dibagi dengan piloxnya Ag. Piloxnya Ag itu adalah plus 1 dikali dengan Faraday-nya. Faraday-nya tuh 0,03. Ya, atom relatifnya Ag itu 108, saya kali dengan 0,03. Jawabannya adalah 3,24 gitu ya. Oke, inilah massa Ag yang melapisi besi. Jawabannya adalah B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 19. Di antara pilihan berikut yang paling tepat untuk penyepuhan gantungan kunci dengan emas gitu ya. Pada penyepuhan ini emasnya ya, contohnya adalah AU-nya. Gantungan kuncinya di sini ya. Ini adalah gantungan kuncinya, contoh aja kayak gini ya. Gantungan kuncinya maka kita letakkan sebagai katoda. Logam yang disepuh itu akan kita letakkan di sisi katoda, sedangkan logam yang menyepuh kita letakkan di sisi anoda ya. Dan larutan yang akan digunakan untuk elektrolisis itu harus mengandung logam penyepuh, yaitu AU. Maka larutannya harus mengandung AU ya. AU apa? Bisa AuNO3 atau AuSO4 ya. Yang penting dalam bentuk larutannya. Maka ini salah karena solid, ini juga salah. Kita lihat ya, gantungan kunci itu diletakkan di sisi katoda, logam yang akan disepuh di katoda, maka salah, salah, salah. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 20. Berdasarkan potensial reduksi standar tersebut, logam yang dapat dipakai untuk melindungi Fe. Yang bisa melindungi Fe atau di sini kan enolnya Fe sudah diketahui ya, maka Ad carilah enol yang lebih negatif. Sehingga kan yang melindungi nanti akan terkorosi terlebih dahulu. Mana yang lebih negatif dari negatif 0,44? Maka ini salah. Ini juga salah ya. Yang lebih negatif itu adalah magnesium dan Zn. Oke, jawabannya adalah 2 dan 4. Ya, semoga kalian semuanya paham ya deh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.